mahasiswa 19205241002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Indah Palupi, nomor induk mahasiswa 19205241014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Pramukyawati, nomor induk mahasiswa 19205241026. Di sini saya akan menjelaskan sistem politik Islam. Pengertian sistem politik Islam yang pertama yaitu ilmu atau persoalan yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau pemerintahan dalam pandangan Islam. Yang kedua, wewenang penguasa dalam mengatur kepentingan umum sehingga terjamin kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratan dalam batas-batas yang ditentukan syarak dan kaidah umum yang berlaku. Yang ketiga, dalam Islam, dalam istilah Arab sering dikenal dengan sebutan siyasatus syariah. Setidaknya ada 3 pendapat umat Islam dalam memandang kedudukan sistem politik dalam syariat Islam. Yang pertama, Islam adalah agama yang serba lengkap, sehingga juga memuat sistem ketatanegaraan, fikih, siyasah merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah dan Khalifah Rasyidin. Yang kedua, Islam tidak mengatur ketatanegaraan. Muhammad adalah Rasul yang tidak bertugas untuk mendirikan atau memimpin suatu negara. Yang ketiga, dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi hanya terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Nilai-nilai dasar sistem politik dalam Islam. Yang pertama, kemestian mewujudkan persatuan dan kesatuan umat yang terdapat dalam Quran Surah 23 ayat 52. Yang kedua, keharusan musyawarah dalam menyelesaikan masalah ijtihad yang terdapat dalam Quran Surah 42 ayat 38 dan Surah 3 ayat 159. Yang ketiga, keharusan menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil yang terdapat dalam Quran Surah 4 ayat 58. Yang keempat, keharusan menaati Allah, Rasul, dan ulil amri yang terdapat dalam Quran Surah 4 ayat 59. Yang kelima adalah keharusan mendamaikan konflik antara kelompok dalam masyarakat yang terdapat dalam Quran Surah 49 ayat 9. Yang keenam, keharusan mempertahankan kedaulatan negara dan larangan melakukan agresi dan invasi yang terdapat dalam Quran Surah 2 ayat 190. Yang ketujuh, mementingkan perdamaian daripada permusuhan yang terdapat dalam Quran Surah 8 ayat 61. Dan yang selanjutnya, keharusan meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan yang terdapat dalam Quran Surah 8 ayat 60. Yang selanjutnya, keharusan menepati janji yang terdapat dalam Quran Surah 16 ayat 91. Keharusan mengutamakan perdamaian bangsa-bangsa terdapat dalam Quran Surah 49 ayat 13. Yang selanjutnya, mengupayakan peredaran harta dalam seluruh lapisan masyarakat yang terdapat dalam Quran Surah 59 ayat 7. Dan yang terakhir, keharusan mengikuti prinsip-prinsip dalam pelaksanaan hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup sistem politik Islam. Secara garis besar, objek pembahasan sistem politik Islam meliputi 1. Siyasah dusturiyah, dalam fikih modern disebut dengan hukum tata negara. Kemudian siyasah dauliyah, biasa disebut dengan hukum internasional atau hukum dalam hubungan antar bangsa. Dan kemudian siyasah maliyah, mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara. Dan yang selanjutnya adalah beberapa hal yang berkaitan dengan siyasah dusturiyah. Yang pertama, persoalan imamah atau hak dan kewajiban. Yang kedua, persoalan rakyat atau status hak dan kewajiban. Yang ketiga, persoalan baiat atau sumpah setia. Yang keempat, persoalan waliul ahdi atau pemimpin atau khalifah. Yang kelima, persoalan perwakilan rakyat atau ahlul hali wal ahdi. Yang keenam, wizarah atau kementerian dan pembagiannya. Sedangkan dasar-dasar siyasah dauliyah antara lain, yang pertama, mewujudkan kesatuan umat manusia.
Yang kedua, mewujudkan keadilan. Yang ketiga, menghargai persamaan, menghargai kehormatan manusia, mengembangkan toleransi, mewujudkan kerjasama kemanusiaan, menghargai kebebasan atau kemerdekaan, serta mewujudkan perilaku moral yang baik. Adapun orientasi masalahnya adalah penentuan situasi damai atau perang, atau penentuan sifat darurat kolektif, dan yang selanjutnya perilaku terhadap tawanan, kewajiban suatu negara terhadap negara lain, aturan dalam perjanjian internasional, serta aturan dalam pelaksanaan peperangan. Siasah maliyah meliputi yang pertama, prinsip-prinsip dalam kepemilikan harta. Yang kedua, tanggung jawab sosial dalam masalah harta. Yang ketiga, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang keempat, koroj, jiyah, ghanimah, fa'i, dan yushir. Yang kelima, aturan dalam eksploitasi sumber daya alam. Kontribusi umat Islam dalam sistem perpolitikan di Indonesia. Dengan didirikannya partai-partai politik yang berbasis Islam, juga partai-partai nasionalis yang berbasiskan umat Islam. Contohnya sendiri yaitu PBB, Partai Bulan Bintang, kemudian ada PSII, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan lain-lain. Kemudian sikap proaktifnya tokoh-tokoh politik Islam dan juga umat Islam terhadap terwujudnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk dengan menerima Pancasila sebagai asas kehidupan berbangsa bernegara. Kemudian Islam di Indonesia telah membentuk budaya bernegara, ideologi tentang jihad, dan kontrol sosial yang terarah dalam mewujudkan negara dengan persatuan dan kesatuan. Dan juga tingginya partisipasi masyarakat Islam dalam event-event politik tentang kenegaraan, contohnya sendiri ketika dalam pemilu, pilkada, dan lain-lain. Unsur strategis yang terkandung dalam tujuan politik terdapat 5 prinsip. Yang pertama, yaitu prinsip keadilan dan amanah. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, dan sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Prinsip yang nomor 2 yaitu prinsip menghargai kemajemukan atau pluralisme dan persamaan. Nah, prinsip ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Yang ketiga yaitu prinsip musyawarah. Prinsip ini tertuang dalam Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Artinya, dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya, dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan pada mereka. Kemudian yang nomor 4 yaitu prinsip mengutamakan perdamaian. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'alallah innahu huwas samiul alim. Yang artinya, dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu prinsip menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Berdasarkan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Masyarakat Madani. Masyarakat Madani atau Al-Mujtama' Al-Madani sering diartikan sebagai masyarakat sipil. Madani juga dapat diterjemahkan sebagai kota atau polis. Masyarakat Madani pun bersinonim dengan kata civil society, masyarakat warga, masyarakat kewargaan, masyarakat sipil, masyarakat beradab, dan masyarakat berbudaya. Nurcholis Majid. Pada 1996, Nurcholis Majid mencatat beberapa ciri mendasar dari masyarakat Madani, yaitu egalitarianisme, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi, bukan kesukuan, keturunan, ras, dan sebagainya, meritokrasi, keterbukaan, partisipasi seluruh anggota masyarakat aktif, penegakan hukum dengan keadilan, toleransi dan pluralisme, serta musyawarah. Piagam Madinah sebuah landasan filosofi. Di sini Piagam Madinah adalah penjabaran prinsip-prinsip kemasyarakatan yang diajarkan oleh Al-Quran. Sekalipun pada waktu itu wahyu belum turun sepenuhnya. Yang kedua, salah satu nilai historis Piagam Madinah adalah memantapkan bangunan toleransi. Piagam Madinah mencakup diantaranya prinsip-prinsip persamaan, partisipasi, dan keadilan. Fungsi Piagam Madinah. Piagam ini berfungsi sebagai teks konstitusi, teladan, dan mendasar bagi orang-orang muslim yang menjadi karakteristik kebudayaan dan sejarah mereka. Nah, Piagam Madinah ini juga dapat mengakomodasi berbagai interpretasi mengenai komposisi umat, hak dan kewajiban penguasa dan pemerintah, serta peran fundamental negara. Membincang kepemimpinan dalam fikih Islam. Dalam Piagam Madinah, kata ummah menjadi titik tekan yang turut menguatkan bangunan masyarakat Madani. Kata ummah berasal dari kata amma ya ummu, yang berarti menuju, menumpu, dan meneladani. Dari akar yang sama, lahir antara lain kata yang berarti ibu, dan imam yang maknanya pemimpin. Karena keduanya menjadi teladan, tumpuan pandangan, dan harapan bagi masyarakat. Dalam proyek meritokrasi, sebagai prasyarat masyarakat Madani, kepemimpinan bukan didasarkan pada agama yang dianut, namun juga berdasarkan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki. Al-Mawardi menyebutkan bahwa syarat seorang pemimpin ada 7. Yang pertama yaitu memiliki sikap adil dengan segala prasyaratnya. Kemudian yang nomor 2 yaitu memiliki ilmu pengetahuan yang dapat mengantarkan ijtihad. Yang ketiga, memiliki pendengaran, penglihatan, dan lisan yang sehat. Kemudian yang nomor 4, memiliki anggota tubuh yang utuh.
Nomor 5, memiliki deposit wawasan untuk mengelola kehidupan rakyat dan juga kepentingan umum. Yang nomor 6, memiliki keberanian membela, melindungi rakyatnya, dan juga melawan musuh. Yang nomor 7, berasal dari keturunan Quraisy. Di sini tadi disebutkan bahwa sikap adil itu terdapat dalam posisi pertama. Kenapa? Hal ini mengindikasikan bahwa keadilan dalam proses kepemimpinan merupakan hal yang paling utama. Kalau di dalam Al-Quran sendiri, keadilan itu dekat dengan ketakwaan.